حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم افتح لنا فتحا مبينا كريما. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya, di tempat kita mendapatkan berbagai macam anugerahnya dan mengingat apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencintanya. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Selalu kita alhamdulillah diingatkan, dikenalkan, disodorkan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam Maulid Habsyi yang luar biasa, yang mengenalkan kita dan mengajak kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Karena dengan cinta iman kita akan menjadi sempurna, dan dengan sempurna iman kita, kita akan mudah menjadi hamba yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya dan menjauhi atas segala larangannya, dan akan mengikuti jejak langkah utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya cinta kepada Nabi besar Muhammad, maka kita dapatkan banyak karya ulama tentang Nabi besar Muhammad dan mengingatkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad, baik dari qasidah lantunan yang tadi kita dengarkan, atau kitab-kitab maulid, atau yang lainnya. Yang kita dapatkan banyak, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. Kadang-kadang satu orang ulama mereka karang tentang Nabi besar Muhammad beberapa karya, ada syama'il, ada salawat, ada macam-macam tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ketika kita mengenal Nabi besar Muhammad, mencintai Nabi besar Muhammad, maka kita akan terpaut kenal cinta kepada Tuhan Nabi besar Muhammad. Karena Nabi besar Muhammad adalah da'i ila Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada setiap hamba untuk menjadi hamba Tuhannya Allah semata. Dan tidak ada seorang nabi rasul utusan Allah yang mengajak umatnya untuk menghambakan dirinya kepada mereka. Tidak ada. Dari semenjak nabi pertama Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, tidak ada yang menyuruh, mengajak umat untuk menghambakan diri mereka kepada mereka, terhadap mereka. Tidak. Mereka mengajak umat mereka agar mereka menjadi hamba-hamba Allah semata, murni, tidak dicampuri, dikotori oleh selainnya. Begitu juga para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyeru umat untuk menjadikan mereka mungkin sebagai sesembah atau yang lainnya. Bahkan mereka tidak mengajak umat untuk menjadi para pengikutnya, para pencintanya,
para pemujinya dan lain sebagainya. Mereka hanya mengajak umat untuk menjadi hamba Allah semata, sebagaimana para rasul panutan mereka mengajak umat untuk menjadi hamba Allah semata. Dengan karya-karya tulis mereka, dengan lantunan-lantunan syair yang mereka ajukan kepada kita sebagai tausiah nasihat dari mereka kepada kita untuk kita akan kebaikan semua itu mereka lakukan karena Allah, agar kita menjadi hamba Allah semata, karena mereka sudah betul-betul menghambakan diri mereka hanya kepada Tuhannya Allah. Karena itulah Allah angkat kedudukan dan derajat mereka, dan Allah jadikan mereka para pewaris para nabi dan rasul. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat sebelum kita, berbeda dengan Bani Israel. Mereka mendapatkan nabi rasul yang begitu banyak, ribuan bahkan puluhan ribu nabi dan banyak rasul yang Allah utus kirim kepada mereka, sehingga tiada seorang nabi rasul kecuali muncul nabi dan rasul setelahnya, paling tidak seorang nabi yang mengikuti jejak langkah mereka, yang meneruskan dakwah mereka. Berbeda dengan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada setelahnya nabi dan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan pengikut setia murni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat, setelah sahabat sampai sekarang, sampai masa akan datang, yang Allah berikan kepada mereka ilmu ma'arif, rahasia dan lain sebagainya yang mungkin sempat pernah Allah berikan para nabi dan rasul. Sampai ada kalimat mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari Bani Israel. Walaupun kedudukan seorang nabi jauh lebih tinggi daripada ulama, bahkan jauh lebih tinggi dari wali kutub dari umat ini, tapi ilmu, pengetahuan, ma'rifat, rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para nabi rasul, kemampuan itu Allah pun berikan kepada para ulama dari umat ini yang Allah tidak berikan kepada ulama sebelum umat ini. Maka diceritakan, kalau tidak salah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah bermimpi seorang yang sudah membersihkan lahir batinnya sehingga lahir batinnya bersih, seorang yang sudah mencintai Tuhannya, nabinya Muhammad, sehingga cintanya kepada Allah, nabinya Muhammad begitu tinggi. Beliau bermimpi, pastilah kita akan bisa memastikan, walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil untuk suatu hukum, tapi pastilah kita akan meyakini mimpi orang seperti ini mimpinya benar. Mimpinya benar, apalagi yang dia lihat mimpi yang benar. Dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah, dari Nabi Muhammad itu ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Di antara mereka ada salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad, yaitu Imam Ghazali. Imam Muhammad Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Beliau lihat mimpi. Tatkala mimpi, maka ketika Nabi Musa dalam mimpi itu melihat ada seseorang yang mendampingi Nabi besar Muhammad dari umat, maka ia bertanya kepada orang tersebut, "Man anta?" Siapakah engkau wahai pemuda dari umat Nabi Muhammad? Maka Imam Ghazali dalam mimpinya itu menjawab, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Utusi." Dia sebutkan banyak. Dia sebutkan namanya, nama abahnya, nama kainya, nama tempat tinggalnya, terus panjang. Maka kala itu Nabi Musa mengatakan, "Ya fulan, saya tidak bertanya tentang nama abahmu, kaimu, dari mana asalmu dan seterusnya. Hanya saya bertanya kepada anda, istilahnya siapa nama engkau? Muhammad, ya cukup sudah." Kenapa Imam Ghazali menjawab seperti itu? Karena senang.
gembira ditanya oleh seorang Rasul utusan Allah dari ulil azmi, Nabi Musa. Nabi Musa, siapa tak kenal kisah Nabi Musa? Dari surat Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa, dan banyak cerita-cerita dalam Al-Quran, terbanyak cerita Nabi Rasul, cerita Nabi Musa. Belum dia menghadapi Fir'aun, belum dia menghadapi Musa As-Samiri, belum dia menghadapi umatnya yang begitu repot untuk diatur dan lain sebagainya. Cerita oleh Allah. Maka karena senangnya Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, maka ia jawab dengan jawaban yang cukup panjang, mendetail, bin fulan dari sini dan seterusnya. Maka tatkala Imam Nabi Musa mengatakan, aku tidak bertanya tentang semua itu, tapi aku bertanya siapa namamu, cukup kau katakan Muhammad. Maka Imam Ghazali berdiam, karena ini Nabi, ini Rasul, harus punya adab. Maka dia berdiam karena ta'adub, beradab di hadapan Imam Nabi Musa, Nabi besar Muhammad, Nabi Isa. Tapi beliau ingin mengungkapkan kenapa sih alasan saya melakukan ini, mengatakan seperti ini, menjawab sebanyak ini. Tapi dia tidak berani ngomong. Maka dia minta isyarat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat Nabi Muhammad mengangguk, artinya kalau engkau mau jawab, berikan alasan kepada Nabi Musa, silakan berikan alasan walaupun bukan dengan ucapan dan kata-kata. Maka beliau mengatakan, wa ya kalimullah, engkau juga tatkala Allah bertanya kepada engkau, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dalam Al-Qur'an disebutkan, lupa surat apa, surat Qasas, surat Anbiya dan sebagainya. Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa, wahai Musa? Maka engkau jawab kepada Tuhanmu Allah, ya asaya atawakkau 'alaiha wa khushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nah, Allah tanya, apa yang ada di tangan kananmu itu ya Musa? Engkau jawab, tongkatku ya Allah, aku gunakan untuk aku bersandar, ya, bertumpu padanya, dan aku gunakan untuk aku menjaga kambing-kambingku, dan dia punya manfaat tujuan selainnya ya Allah. Pada Allah bertanya, cukup kau jawab tongkat ya Allah, cukup, karena Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, bukan Allah bertanya apa yang di tanganmu dan apa yang kau butuhkan dengannya. Tidak. Maka Nabi Musa terkaget menjawab, mendengar jawaban Nabi Imam Ghazali menunjukkan kecerdasan yang dimiliki olehnya. Maka tatkala Imam Nabi Musa, Nabi Isa di situ mendengarkan perbincangan mereka, melihat luar biasa Imam Ghazali, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat mereka terheran terhadap kecerdasan Imam Ghazali, maka beliau bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah ada umatmu yang Hawadi itu, yang khusus itu, yang istimewa itu, dari pengikutmu itu, ada habar ulama yang seperti ini cerdasnya, ilmunya? Beliau mengatakan, tidak ada ya Muhammad. Ya, kita dapatkan mereka luar biasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena sebab mereka betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, kalau kita betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, karena Allah berjanji wattaqullaha wa ja'allimkumullah, Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilman, tentang Nabi Allah Khidir, maka kita pun akan diberikan oleh Allah ilmu sebagaimana Allah berikan kepada mereka, karena mereka Tuhan mereka Allah, tidak beda, Tuhan kita pun Allah. Tuhan mereka yang memberikan mereka anugerah itu, yang mengangkat mereka menjadi seorang Nabi Rasul, mengangkat mereka menjadi seorang wali Allah yang dekat dengannya, yang begitu karamahnya hebat luar biasa, sampai Allah ceritakan bukan hanya mukjizat dalam Al-Quran, Allah ceritakan karamah dalam Al-Quran. Luar biasa Allah istimewakan mereka, luar biasa Allah angkat derajat mereka. Dari sekian hamba-hamba yang banyak, Allah pilih mereka, dan Allah berikan kepada mereka itu anugerah yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Ya karena pasti ada alasannya. Tidak mungkin Allah berikan kepada yang tidak pantas untuk menerimanya. Sebagaimana Allah berikan itu kepada mereka, Allah pun mampu bisa berikan kepada kita, karena Allah sifatnya dari dulu tidak pernah berubah.
tinggal kita. Kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada mereka. As-saqi bagi liyu'til awwalin yu'til mutaakhirin. Sagi yang memberikan makna anugerah bagi masih seperti itu, tidak pernah berubah. Yang memberikan anugerah kepada orang yang dahulu, ia juga yang memberikan anugerah kepada kita orang yang terakhir. Tinggal kitanya. Di antara suatu hal yang hebat, yang luar biasa dari amal yang diwariskan oleh para nabi rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mukjizat yang Allah jaga dari dulu sampai saat ini, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah, Al-Qur'an, di situ Allah berikan, tuangkan di dalamnya berbagai macam ilmu pengetahuan ma'rifat tentang yang dulu, tentang yang akan datang, komplit, tidak tersisa sedikit pun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita anugerah yang besar melalui salat. Rasulullah mengatakan, "Alaika bi kathratis sujud." Andalah engkau memperbanyak sujud. Salat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Karena engkau tidak akan melakukan sujud, memang kalau sujudmu karena Allah, betul sesuai keinginan perintah Allah Subhanahu wa taala, satu sujud kecuali pasti Allah akan angkat dengan satu sujud itu satu derajat, dan Allah akan hapuskan dengannya darimu satu kesalahan. Emang sujudnya pas, benar. Bukan hanya sujud dahinya yang sujud, hatinya tidak sujud, jiwanya tidak sujud, ruhnya tidak sujud, tidak. Kalau memang betul hatinya sujud, sekujur tubuhnya sujud, lahir batinnya sujud, Allah akan angkat setiap kali dia sujud, setiap sujud. Dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min abdin yasjud lillahi sajdah." Tidak ada satu orang hamba pun yang sujud karena Allah satu sujud, satu kali sujud. Sedangkan setiap satu rakaat dua kali sujud, satu kali sujud. Tidak ada seorang hamba yang sujud karena Allah satu kali sujud karena Allah, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali pasti Allah akan tuliskan baginya dengan satu sujud itu satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah, Allah akan hapus dengan sebabnya satu kesalahan. Wa rafa'alahu biha darajah, Allah akan angkat dengannya satu derajat. Fastaghfiru minas sujud, maka beliau mengatakan, maka perbanyaklah kalian sujud. Artinya perbanyaklah salat, karena tidak mungkin sujud kalau tidak salat. Ya, salat maksudnya salat. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, as-salat khair mawdu', faman istata'a an yastakthir falyastakthir. Salat adalah sesuatu yang paling baik diletakkan oleh seseorang hamba dalam ia menghambakan dirinya hanya kepada Tuhan ya Allah. Salat. Betul-betul seseorang hamba itu bisa dilihat kalau dia sujudnya betul, salatnya betul, maka saat itulah dia menghambakan dirinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap dirinya hina di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia letakkan dahinya, sesuatu yang paling mulia yang dimiliki olehnya, muka, di tempat yang biasa diinjak-injak oleh kaki-kaki siapapun. Dia letakkan namanya dahinya di tempat yang paling rendah yang bisa diinjak atau telah diinjak. Dan ia lakukan itu pasti hanya karena Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sujud dalam agama kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, namanya salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhannya Allah. Faman istata'a an yastaghfir falyastakthir. Barang siapa yang mampu untuk memperbanyak artinya sujud, yaitu salat, falyastakthir, maka hendaklah ia perbanyak salat. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak salat. Salat di siang hari, salat di malam hari. Tentu salat di siang hari, di malam hari jauh lebih mulia, salat malamnya jauh lebih mulia daripada salat di siang hari.
Tapi ada sholat di siang hari yang kedudukannya sama dengan kemuliaan sholat di malam hari. Ada sholat di siang hari yang kemuliaannya menyamai sholat di malam hari. Secara umum sholat sunat di malam hari lebih baik daripada sholat sunat di siang hari. Ada sholat sunat di siang hari kedudukannya sama dengan sholat sunat di malam hari, yaitu sholat sunat qabliyatul zuhur inda zawal. Ketika matahari tergelincir masuknya waktu zuhur, maka saat itu saat mulai namanya awal masuknya waktu zuhur itu saat waktu-waktu yang Allah bukakan pintu-pintu langit. Dan di situ sholat siang paling afdal yang menyamai keutamaan keistimewaan sholat malam hari. Sunatnya biasanya 4 rakaat. Boleh antum pisah dengan qabliyatul zuhur, sunat zawal, atau antum gabung sunat zawal dengan sunat qabliyatul zuhur dengan sunat zawal. 4 rakaat. Kalau bisa dipanjangkan bacaannya, ruku dan sujudnya. Itu sholat, maka akan, kalau tidak salah riwayat di kitab Bidayatul Hidayah syarahnya Maragil Ubudiyah karya Imam Muhammad bin Nawawi, akan sholat arti akan mendoakan kita 70.000 malaikat sampai terbit matahari. 4 rakaat, hanya 4 rakaat. Terbuka pintu langit, artinya amal kita akan naik, diangkat oleh Allah. Doa kita pun akan naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sholat baik siang hari baik, di malam hari baik, kecuali hari namanya waktu-waktu yang dilarang dalam syariat, dalam agama. Dilarang kita untuk sholat ketika matahari di atas langit, di tengah-tengah langit. Biasanya tengah-tengah langit itu kalau ada benda begini, bendahnya sudah tidak lagi memiliki bayangan, berarti matahari pada saat itu posisinya berada di tengah langit, itu waktunya dilarang. Begitu juga setelah subuh sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai matahari naik sekitar 1 tombak, masuknya waktu sholat isyraq atau awal waktu sholat duha. Dan setelah sholat asar sampai isfirar, mega-mega sudah mulai mau tenggelam matahari. Dari mega-mega itu sampai tenggelam matahari itu haram, selainnya dibolehkan kita sholat. Dan ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau, karena Rasulullah sholatnya tidak banyak malam hari. Ada riwayat 11, ada riwayat 13 rakaat, tapi 1 rakaatnya kurang lebih sampai 5, 6 atau 7 juz. 1 rakaatnya ada banyak. Kalau kita lihat ada orang-orang yang dari umat ini, ada yang 1000 rakaat setiap malamnya, ada macam-macam. Rasulullah tidak banyak, tapi 1 rakaatnya seperti itu, rukuknya juga seperti itu, sujudnya pun hampir seperti itu. Ya khair, wallahu a'lam. Latihan. Untuk latihan dulu qabliyah, ba'diyah. Latihan. Kalau yang tadi sembarang aja, ada latihan dulu sedikit 2 rakaat dulu, nanti baru tambah. Duhanya juga latihan, kalau tidak pernah latih walaupun 2 rakaat. Dan sholat malam nanti ba'dal isya. Witirnya latihan lama-lama, nanti kalau sudah terbiasa untuk memperbanyak sholat. Dan semakin banyak sholat semakin kita sehat. Rasulullah mengatakan inna fis shalah syifa, sesungguhnya di dalam sholat itu ada penyembuh. Jadi kalau orang sholat, insya Allah banyak penyakit yang akan terhindar atas dirinya. Wallahu a'lam. Nah, tadi kita khataman ya. Dan alhamdulillah setiap minggunya di sini 3 kali khataman Quran. Bacanya di rumah 1 juz masing-masing. Kalau antum pengen ikut, nah alhamdulillah antum lihat di muka-muka ini. Ya, di muka-muka ini ada yang tukang catat. Nanti mereka kirim juznya. Antum baca 1 juz. Minggu ini juz 1, minggu depan juz 2, minggu depan lagi juz 3, minggu depan lagi juz 4, seakan-akan antum baca sendiri. Karena Al-Quran kelihatannya gampang, tapi repot, susah, bujur. Kalau tidak dibiasakan setahun tidak 1 juz. Kalau tidak dibiasakan. Tapi alhamdulillah bagi yang terbiasa, masya Allah makanannya. Karena orang semakin bersih hatinya, jiwanya, semakin tidak akan pernah merasa kenyang dari kitab suci atau kalam Tuhannya Allah, Al-Quran. Dan jangan beralasan anak sudah tua susah bacanya, jangan. Al-Quran bacaan bagi yang cinta Allah dan Rasulnya.
Bagi yang susah bacanya Rasul mengatakan falahu ajran. Kalau yang susah bacanya ya tak Rasul mengatakan repot lidahnya, dawawa alaihi syaq, berat untuk baca Al-Qur'an, maka baginya 2 pahala. Karena Al-Quran bukan bacaan bagi yang hanya fasih lisannya, bukan bacaan yang hanya lancar bacanya. Tidak, Al-Quran bacaan bagi setiap mukminah. Kita kalau baca kitab, kalau tidak ketemu Imam Ghazali, tidak bisa duduk dengan Imam Ghazali, baca karya beliau seperti kita duduk dengan Imam Ghazali, walaupun tidak sama pahalanya, tapi seperti kita duduk dengan Imam Ghazali. Siapapun orang yang kita tidak ketemui, ketika kita baca karyanya, tadi kita baca Maulid Habib Ali Habsyi, seperti kita duduk bersama beliau. Walaupun tidak sama dengan yang nyatanya, barangkali mungkin bisa jauh lebih daripada yang nyatanya. Begitu juga Al-Quran. Kalau kepengen duduk sama Allah, bersama Allah, baca Al-Quran. Habib Ahmad bin Muhammad Muhdar, termasuk salah satu gurunya Habib Ali Habsyi, ketika beliau kirim surat, beliau mengatakan min yalisillah, dari orang yang selalu duduk bersama Tuhannya Allah. Kenapa? Karena dia pembaca Quran selalu. Ketika ia dengar Syaidah Rabi'atul Adawiyah di tengah senja-senja umurnya minta galikan kubur, dia hatamkan 7.000 atau 8.000 kali hataman Quran di atas kubur atau dalam kuburnya, agar jadi rumah ideal yang paling nyaman di alam barzahnya. Maka ia hatamkan 8.000 atau 9.000 kali Al-Quran Habib Ahmad di atas kuburnya, belum di tempat yang lainnya. Begitu. Ya. Insyaallah. Artinya kalau antum pengen mau ikut 1 juz di rumah, tolong silakan catat. Ada guru Arsyad, ada guru Jubai dan lain sebagainya ikut setiap malam Jumat, malam Sabtu di sini hataman ya, di sini hataman. Jadi kita terbiasa. Ya, Allah berikan sehat afiat buat habaib kita, Abi Abdul Rahman, Abi Muhammad, Ami Saleh, Habib kita, orang tua kita Habib Abdullah bin Muhammad Segaf. Mudah Allah berikan mereka panjang umur, jauhkan dari segala macam penyakit. Allah berikan sehat afiat buat guru kita Habib Husain bin Alwi bin Agil. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat afiat, diangkat segala penyakitnya. Mudah-mudahan beliau kembali insyaallah setelah Allah angkat jauhkan virus ini, mudah-mudahan secepatnya insyaallah ke tempat kita ini, mengajarkan kita kembali, mendidik kita kembali insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat juga buat Haji Isman Adal Aziz, beliau keluarga dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah sampaikan segala hajat kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.